Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, selamat pagi. Oke, jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat uh, bertemu pada pertemuan kali ini ya. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Oke, baik, doa selesai. Jadi sebelum itu kakak akan mengabsen ya. Jadi dengarkan namanya baik-baik. Fatimah. Hadir Bu. Oke, Saskia Safira. Hadir Kak. Oke, Carmila. Oke, sepertinya Carmila ini mengalami gangguan jaringan ya. Oke, jadi langsung saja Ibu masuk ke kegiatan pembelajaran pertama, yaitu mengidentifikasi hakikat kewirausahaan dan wirausaha. Oke, jadi untuk pengertian kewirausahaan, saya kira semua sudah mengerti ya tentang pengertian kewirausahaan. Oke, baik. Jadi sebelum itu kakak akan menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan, yang dimana kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai, mengkombinasi sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kemudian kita masuk pada hakikat kewirausahaan, yang dimana hakikat kewirausahaan secara etimologis sebenarnya kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif, yang dimana dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, dan kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada perbedaan hakikat kewirausahaan. Yang pertama yaitu wirausaha. Ada yang tahu di sini apa itu wirausaha? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu wirausaha. Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesepakatan bisnis, mengumpulkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu kewirausahaan, yang dimana pada hakikatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Kemudian selanjutnya yaitu wirausahawan, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesepakatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan. Artinya seorang wirausaha yaitu orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Kemudian dengan demikian
Ada 6 hakikat pentingnya kewirausahaan, yang dimana yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, kemudian proses dan hasil bisnis. Kemudian menurut Soeharto Prawiro, yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Kemudian selanjutnya kita masuk pada kewirausahaan, yaitu suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kemudian menurut Drucker 1959, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Kemudian pendapat selanjutnya yaitu kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kemudian kita masuk pada esensi dari kewirausahaan, yang dimana esensi dari kewirausahaan itu adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Itu menurut Zimmerer 1996. Kemudian nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan teknologi baru atau developing new technology. Kemudian yang kedua yaitu penemuan pengetahuan baru atau discovering new knowledge. Kemudian yang ketiga yaitu perbaikan produk. Kemudian yang keempat yaitu penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Kemudian dari segi karakteristik perilaku, yang dimana wirausaha atau entrepreneur adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan membanggakan perusahaan miliknya sendiri. Kemudian wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang yang mempunyai kemampuan normal bisa menjadi wirausaha asal mau dan mempunyai kesepakatan untuk belajar dan berusaha, yang melibatkan dua unsur pokok, yang dimana yang pertama yaitu peluang, kemudian yang kedua yaitu kemampuan menanggapi peluang. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi kewirausahaan adalah tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif dan inovatif. Walaupun di antara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan pada peran pengusaha kecil. Namun sifat ini pun sebenarnya dimiliki oleh orang-orang yang berprofesi di luar wirausahaan. Kemudian jika kewirausahaan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaruan, kemajuan dan tantangan, apapun profesinya, ada 6 hakikat pentingnya kewirausahaan, di mana yang pertama yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya tenaga penggerak, kemudian tujuan, kemudian siasat, kiat, proses dan nilai bisnis.
Kemudian selanjutnya, wirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Itu menurut Soeharto Prawiro ya. Kemudian kita masuk kepada kewirausahaan, yaitu suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih. Kemudian kita masuk pada kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Kemudian yang keenamnya itu kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Jadi Ibu kira semua sudah mengerti ya mengenai kegiatan pembelajaran pertama. Jadi adik-adik semua sudah paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi kita masuk pada kegiatan pembelajaran kedua, yang dimana yaitu merinci hakikat kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan seseorang wirausahaan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesepakatan-kesepakatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, kemudian mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan. Intinya, jadi seseorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Dengan demikian, jadi ada 6 hakikat ya pentingnya kewirausahaan, yang dimana diantaranya yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya tenaga penggerak, kemudian tujuan, kemudian siasat, kemudian proses dan hasil bisnis. Itu menurut Ahmad Sanusi ya. Kemudian menurut Soeharto Prawiro, yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Kemudian kita masuk pada pendapat selanjutnya, yaitu Drucker 1959. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian menurut Zimmerer 1996, yaitu kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dan dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Kemudian pendapat umum selanjutnya yaitu kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Oke. Kemudian kita masuk pada kegiatan pembelajaran ketiga. Tapi sebelum kita masuk, jadi adik-adik sudah paham semua mengenai kegiatan pembelajaran kedua? Paham, Bu. Oke. Jadi kita masuk. Jadi kita masuk pada kegiatan Jadi kita masuk pada kegiatan pembelajaran ketiga ya, yaitu mengklasifikasikan karakteristik wirausaha.
yang dimana pengertian karakteristik adalah ciri-ciri yang dimana karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang, meliputi watak, perilaku, tabiat, dan sikap. Kemudian kita masuk pada karakteristik wirausaha, di mana karakteristik wirausaha yang tergolong berhasil menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut, yang dimana yang pertama yaitu memiliki komitmen dan tekad yang bulat dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Kemudian serta memberikan perhatian atau kepeduliannya secara maksimal terhadap usaha yang akan atau sedang dijalankan. Keraguan-keraguan atau tekad yang setengah-setengah dapat mengakibatkan kegagalan dalam berwirausaha. Kemudian kita masuk pada yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap usaha yang akan sedang dijalankan dan memiliki tanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang dibutuhkan dalam usahanya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki obsesi atau ambisi untuk berinovasi dan mencari ide-ide peluang usaha. Kemampuan dalam mencari dan memanfaatkan peluang yang ada sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Kemudian yang keempat yaitu tahan terhadap risiko dan ketidakpastian, di mana seseorang wirausaha harus belajar untuk mengelola risiko yang mungkin ditemuinya. Kemudian yang kelima yaitu memiliki rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan, baik kemampuannya sendiri maupun kemampuan usaha yang dijalankannya. Kemudian kreatif dan fleksibel, di mana berbagai kemungkinan yang akan terjadi maupun yang telah dihadapi, misalnya kemampuan untuk menghadapi perubahan permintaan dan perkembangan teknologi, kelakuan dalam menghadapi perkembangan, baik itu perkembangan teknologi maupun perubahan permintaan. Kebutuhan dapat seringkali membawa kegagalan. Selain itu, seseorang wirausahaan harus dapat berinovasi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedelapan yaitu memiliki tingkat energi yang tinggi. Keberhasilan seseorang wirausaha dapat dilihat dari daya juangnya. Jika daya juangnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, maka keberhasilan pun akan lebih cepat diraih. Selain itu, tahan terhadap tekanan pun penting untuk dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kemudian yang kesembilan yaitu memiliki dorongan dan keinginan untuk selalu lebih unggul dibandingkan orang lain. Kemudian yang ke-10 yaitu berorientasi pada masa yang akan datang. Seseorang wirausahawan yang berhasil akan memiliki pandangan ke depan. Tidak ada hidup di masa lalu. Kemudian kegagalan yang terjadi tidak untuk disesali, tetapi dicari solusi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Dengan berorientasi pada masa yang akan datang, maka pertumbuhan dan perkembangan usaha akan jauh lebih cepat. Kemudian kita masuk pada yang ke-11 yaitu selalu belajar dari kegagalan. Kegagalan bagi seorang wirausaha bukanlah hal yang dapat menghentikannya untuk mencapai tujuan dan keberhasilan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus fokus dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Oke, baik adik-adik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, jadi jika tidak ada, saya kira semua sudah paham ya? Paham, Bu. Oke, bagus sekali ya Fatima ya. Oke, jadi untuk kegiatan pembelajaran keempat, saya kira waktunya sudah habis ya. Jadi Ibu kasih saja tugas ya. Jadi nanti Ibu akan
masukkan tugasnya pada Syamok, dan untuk waktu pengumpulannya bisa dilihat ya. Jadi itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.